Cerita berlanjut ke 6 hari sebelum terjadinya kecelakaan. Saat itu, tanpa sengaja, Minhwan bertemu dengan Yura. Dia juga tahu ternyata yang mengirimkan amplop berisi foto Yoo Ji Hyuk adalah Yura. Selain itu, Yura juga memanas-manasi Minhwan agar membalas dendam ke Jiwon. Dan sebelum pergi, sekretaris Yura memberikan kartu namanya. Lalu, ketika Jiwon sedang di dalam lift, Minhwan muncul dan langsung mendorong Jiwon dengan keras. Untungnya, Jiwon langsung menendangnya dan segera pergi keluar. Kemudian, Jiwon yang hendak pulang disapa oleh teman Yoo Ji Hyuk. Ia memberikan ayam goreng beserta kartu namanya agar Jiwon kembali berlatih judo. Tapi di dalam mobil, terlihat Minhwan yang memperhatikan mereka. Dan kini Minhwan tahu bahwa orang dahulu mengganggunya adalah teman Yoo Ji Hyuk. Oleh karena itu, Minhwan pergi ke tempat Yura untuk menerima tawaran kerjasama. Yura memberitahu kalau Jiwon mempunyai aset sekitar 8 miliar yang diberikan oleh Yoo Ji Hyuk. Mengetahui hal itu, Minhwan mengajak Sumin untuk mencelakai Jiwon agar asetnya jatuh ke tangan ibu Jiwon. Ternyata ayah Sumin adalah suami dari ibu Jiwon, yang berarti meskipun Jiwon dan Sumin tidak sedarah, mereka berdua bisa disebut kakak beradik. Lalu Sumin memberikan uang 150 juta ke ayahnya dengan syarat harus menghilangkan nyawa Jiwon. Sementara itu, Yoo Ji Hyuk menemui Yura dan memberikan sertifikat pengadilan saham agar Yura tidak lagi mengganggu Jiwon. Tapi Yura tidak menerima sertifikat tersebut. Di situ Yoo Ji Hyuk mengancam Yura kalau dirinya juga bisa melakukan apa yang Yura bisa lakukan. 어떻게 된 거야? 강지원을 꼭 죽여줘. 뒤는 다 후회하게 갚아줄 거야. Lalu Yoo Ji Hyuk diberitahu oleh Suk Jun kalau ibunya Jiwon menyewa sebuah truk dan mengatakan kalau Jiwon meninggal. Semua asetnya akan jatuh ke tangan ibu Jiwon. Mengetahui itu, Yoo Ji Hyuk segera menghubungi Jiwon. Namun saat itu HP milik Jiwon kehabisan daya dan sayangnya teman Yoo Ji Hyuk yang mengawasi Jiwon tidak bisa mengejar karena mobilnya mogok. Oleh karena itu, Yoo Ji Hyuk pergi ke tempat Jiwon berada. Di perjalanan, Yoo Ji Hyuk mengirimkan pesan suara untuk Jiwon dan mengungkapkan tentang kecelakaan yang akan menimpanya di masa depan. Yura mendapatkan kabar dari sekretarisnya bahwa rencananya gagal dan Yoo Ji Hyuk dilarikan ke rumah sakit. Lalu Yura menyuruh Minhwan untuk segera membawa Sumin pergi ke hotel. Tiba di hotel, terlihat Sumin yang sedang marah akibat ayahnya kembali meninggalkannya dan lebih memilih ibu Jiwon. Tapi Sumin malah melimpahkan semua kesalahannya ke ayahnya Jiwon. Saat Yoo Ji Hyuk sedang dioperasi, kakek Yoo Ji Hyuk datang dan segera menanyakan keadaan cucunya. Jiwon juga menenangkan Hyo Ye-won agar tidak khawatir. Melihat Suk Jun dan bawahannya pergi, Jiwon membuntuti dan mendapatkan informasi bahwa Sumin terlibat dengan kecelakaan yang baru saja terjadi. Semua orang menunggu dengan gelisah dan tak lama dokter keluar memberitahu bahwa Yoo Ji Hyuk selamat namun mengalami koma dan tidak pasti kapan akan sadar. Lalu Sumin yang mendapatkan pesan dari Jiwon segera berlari untuk menemuinya. Tanpa basa-basi, Jiwon mengatakan mengapa Sumin ingin mencelakainya. Sumin menyangkal dan mengatakan kalau dia mengalami keguguran karena ulah Jiwon. Jiwon yang sudah muak dengan semua kebohongan Sumin mengatakan kalau Minhwan adalah orang yang mandul dan meminta Sumin untuk tidak terus berbohong. Tidak bisa mengelak lagi, Sumin mengatakan kalau ia tidak ingin Jiwon bahagia. Semua berawal ketika ayahnya berselingkuh dengan ibu Jiwon. Sumin mengira bisa bersama dan hidup bahagia dengan Jiwon. Tapi saat melihat kebahagiaan Jiwon dan ayah Jiwon, Sumin mulai bertekad untuk merebut semua kebahagiaan milik Jiwon. Tapi sampai sekarang Sumin bingung karena apapun yang ia lakukan, Jiwon selalu baik-baik saja. Ternyata dari dulu Jiwon tahu kalau ibunya berselingkuh dengan ayah Sumin. Jiwon melanjutkan bahwa ia selalu berharap kebahagiaan Sumin bahkan saat sedang sekarat. Sumin tertawa dan berkata, Jiwon mencampakkan Minhwan untuknya dan memilih pria kaya. Sumin berpikir bahwa Jiwon hanya berpura-pura baik karena pada akhirnya semua yang ia miliki selalu direbut oleh Jiwon. Sebelum pergi, Jiwon mengatakan akan memperlihatkan
mereka yang sebenarnya dan bertekad akan memindahkan nasibnya ke Sumin. Setelah itu, Jiwon kembali menemani Yoo Ji Hyuk yang masih tak sadarkan diri. Tak lama ia mendapat pesan dari Yang Juran kalau suaminya berselingkuh. 가게에서 이러지 말라니까 무슨 말이야 진짜. 숫소를 발로 차고 두 눈을 후벼 파고 머리통을 깨부실 생각을 해야지. Scene berpindah ke Jiwon yang masih setia menunggu Yoo Ji Hyuk. Akhirnya Yoo Ji Hyuk sadar dan langsung membawanya pulang. Jiwon minta maaf sebab tidak mempercayai Yoo Ji Hyuk. Ia juga memberitahu kalau nasibnya telah berpindah ke Yang Juran dan menyimpulkan semua itu karena perselingkuhan. Sebelumnya, Yang Juran mengambil rekaman video dashboard untuk dijadikan barang bukti. Namun ternyata polisi tidak bisa menindaklanjuti karena kurangnya barang bukti. Yang Joran memberitahu kalau ia telah merusak pintu masuk apartemen. Jiwon yang menyadari kalau hal buruk akan menimpa Yang Joran memutuskan untuk ikut memergoki suami Yang Joran. Saat masuk ke apartemen, Jiwon melihat high heel merah seperti yang Sumin pakai di masa depan dan kotak permen yang sama. Karena tidak ada barang bukti bahwa suami Yang Joran berselingkuh, polisi pun keluar dan Jiwon segera mengambil golf dan memecahkan meja kaca agar Yang Joran selamat. Yes! Lalu saat di kantor polisi, Yoo Ji Hyuk dan Suk Jun menghampiri mereka. Suk Jun juga mengusulkan dirinya untuk menjaga Yang Juran. Jiwon menghubungkan semua kejadian yang berasumsi dia harus membuat Minhwan berselingkuh dengannya agar penyakit kanker berpindah ke Sumin. Jadi Jiwon segera membuat rencana dengan memakai high heel merah dan berpura-pura berkonflik dengan Yoo Ji Hyuk. Rencana awal mereka berhasil karena Minhwan mendengarkan percakapan mereka. Lalu Jiwon menghampiri Minhwan dan mengajaknya untuk minum bersama. Minhwan kaget saat mendengar kakek Yoo Ji Hyuk memberikan 80 miliar untuk Jiwon jika putus dengan Yoo Ji Hyuk. Dari situ, Minhwan berpikir kalau semuanya masuk akal dan tidak menaruh curiga sedikit pun kepada Jiwon. Jadi, Minhwan meminta Sumin untuk bercerai agar bisa memanfaatkan Jiwon. Sementara Eunho dan karyawan lain tiba-tiba di PHK dan ternyata Yura sudah membeli tempat itu. Yura juga mengajak Eunho bekerja sama dengannya, namun ia menolaknya. Lalu Eunho bertemu dengan Hu Yewon. Eunho memberitahu kalau dirinya sudah menjadi pengangguran. Oleh karena itu, Hu Yewon mengajaknya untuk menjadi chef untuk proposal masak Jiwon. Eunho juga memberitahu Jiwon tentang ajakan Yura kepadanya. Setelah itu, Minhwan mengajak Jiwon makan malam. Tapi tiba-tiba Yoo Ji Hyuk memberitahu Jiwon kalau Minhwan sudah berselingkuh dengan Yura. Jadi Jiwon tidak perlu lagi bersandiwara. Mendengar itu, Jiwon langsung menolak ajakan Minhwan dan mengolok-oloknya. Hal itu membuat Minhwan geram karena merasa dipermainkan oleh Jiwon. Sementara Yura mendapatkan high heels merah dan permen kaleng yang diberikan oleh sekretarisnya. Sebelumnya, sekretaris Yura telah melakukan kerjasama dengan Yoo Ji Hyuk. Lalu untuk menghilangkan bukti tentang kecelakaan, Yura membunuh ibu Jiwon dan ayah Sumin. Scene kembali berpindah ke Jiwon yang saat itu sedang sendirian. Tiba-tiba ada panggilan masuk, namun tidak ada jawaban. Jiwon merasa takut dan langsung menutupnya. Tak lama dari itu, lampu padam dan muncul Minhwan yang memanggil nama Jiwon. Minhwan terus mencari Jiwon sampai akhirnya ia menemukan Jiwon yang sedang bersembunyi. Jiwon segera berlari, namun sayangnya Minhwan langsung mencegatnya. Minhwan yang diliputi oleh amarah langsung mencekik Jiwon, tapi untungnya Yoo Ji Hyuk datang dan segera menyingkirkan Minhwan.